Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'ata min yaumina hadha ila yaumil qiyamah. Amma ba'da, hadratal muhtaramin, masaikhil kurama, habaiban al-afadil, zu'ama anal a'izza al-karim ibn al-karim, khususnya pengurus takmir masjid Jenderal Sudirman, remaja masjid, bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, yang tentunya saya tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu, baik yang sudah selonjoran dan sendean maupun yang belum sendean dan maupun belum selonjoran, maupun yang belum angsal unjukan. Memang dereng nggih. Semua sedaya ingkang kawula hormati so kawula banggakan, alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan malam ini kita bisa hadir istiqomah kajian rutin kitab Al-Adhkar Al-Muntakhaba min Kalami Sayyidil Abror, kalangan dari Syekh Zakaria Ibnu Saraf An-Nawawi, Nawah, Damaskus, Syria. Nah, Bapak Ibu-ibu, kemarin kita sampai pada pembahasan mengenai 2 pertemuan secara maraton tentang zikir setelah sholat 5 waktu. Ngoten nggih? Jadi insya Allah panjenengan sudah mantep. Yang jelas semuanya ada dalil argumentasinya. Memang kurang setengah lembar untuk memperkuat tentang pentingnya zikir setelah sholat 5 waktu. Lah ini apa itu namanya? Hampir mirip tentang keutamaan atau kemuliaan zikir setelah sholat 5 waktu. Lalu kula lanjutkan bab sanesi, karena maksimal kalau bisa satu tema itu 2 pertemuan. Lah ini tentang babul hissi ala zikrillahi ta'ala ba'da sholatis subhi. Jadi kalau babul hissi itu susunan idhofah mudhof ilaih, ngoten nggih. Kalau al-babu berarti al-hissu susunan naat man'ut, ngoten, sifat mausuf. Sifat babul hissi niku sama halnya nama yang dipakai orang Indonesia, seperti Abdul Azizi, Abdul Karimi, ngoten. Nah, makanya kalau memberi nama anak itu jangan kebanyakan yang mudhof ilaih, nanti khawatir manggilnya Abdul. Nah, Abdul itu malah tidak ada artinya. Kalau mu'inan itu kan masdar, a'ana yu'inu mu'inan, sungguh benar-benar menolong. Ngono nggih napa? A'ana yu'inu mu'inan. Lah ini babul hissi utawi iki iku bab al hissi, yaitu tentang perhatian, anjuran sayugianya. Ngoten, anjuran perintah yang bukan perintah nggih, wong anjuran itu kan kayak sebatas sunnah. Anjuran ala zikrillahi ta'ala, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala ba'da sholatis subhi, setelah selesai sholat subuh. Nah, ini saya membawa 2 kitab, jagan-jagani bilih enten sing boten percaya. Inilah endingnya kebanyakan menyalahartikan sehingga ada sholat suruk. Nggih? Jenengan boten usah kok, wah berarti selama ini kalau saya sholat suruk salah. Enggak, saya enggak bilang salah atau berdosa. Tapi berangkat dari hadis ini sehingga dimaknai seolah-olah ada sholat suruk yang ganjarani koyok haji umroh. Padahal itu enggak ada sholat suruk. Karena suruk niku kalau kita ngaji fikih murni, ini kan ada hadis-hadisnya nggih. Ini dataran tanah. Detik-detik matahari terbit enggak boleh sholat apapun. Makanya juga enggak ada sholat sunnah ba'diyah subuh. Nah,
Suruk itu bahasa Arabnya detik-detik matahari jemburat. Napa? Mencor. Ngapa niku? Mecotot. Kok mecotot? Niki kan tanah. Muncul jemeduk itu namanya isrok. Malah enggak boleh sama halnya menyembah matahari. Nah, niku hadisnya itu endingnya ke situ. Makanya ibu-ibu, sholat suruk itu enggak ada Bapak, adanya suruk itu adalah awal mulainya waktu sholat duha aslinya. Meskipun pernah saya sampaikan apa dereng, salat duha sing apik niku nggih matur suwun, salat duha sing sae niku yaitu seperempatan. Berarti jam 9 pagi sing apik. Tapi suruk itu tetap enggak ada. Oh, lu jenengan ada fikihnya sudah tegang lagi. Oke. I'lam ketahuilah hadirin wal hadirat, baik yang sudah dapat snack maupun dereng, anna asrofa sesungguhnya semulia-mulianya auqati dzikri, waktu-waktu untuk berzikir, finnahari dalam status waktu siang. Jadi subuh itu masuk kategori sholat siang. Makanya di beberapa hadis sholat subuh hebatnya itu karena dicatat ketemu dengan malaikat shift malam dan malaikat shift siang. Ngoten nggih? Niki subuh ini kan terkenal kadang nggih sampai mbludak sanjangi. Subuhe. Ngoten niku. Nah, ketahuilah bahwa waktu atau kemuliaan untuk berzikir. Zikir yang paling mulia yang waktunya itu di siang hari yaitu az-zikru, yaitu zikir ba'da sholati subhi, yaitu zikir setelah sholat subuh. Berarti termasuk zikir yang kemarin dipakai. Enggak apa-apa. Ada orang yang hanya mau mencari sholat suruk, toh itu bukan sebenarnya sholat suruk. Tapi kalau enggak diawali dengan amalia zikir-zikir ini, suruknya enggak mencakup. Nggih aslinya ngoten. Jadi habis sholat subuh ya meneng mawon ngoten. Zikir kalau benar-benar dimanai setelah sholat subuh pas sinar matahari terbit itu dinamai sholat suruk. Ruwaina anim nggih. Ya, Ruwaina an Anasin, Ruwaina dipun ceritaake an Anasin dengan sanad awal Anas bin Malik. Radhiyallahu anhu, radhiya muga-muga paring ridho Allah sapa Allah, semoga Gusti Allah memberikan ridho anhu kepada Anas bin Malik. Fi kitab Tirmidzi, sebagaimana terdokumentasi, tercatat dalam Sunan Tirmidzi. Memang niki kalau jenengan nyari di selain Tirmidzi nggak bakal ketemu. Bukhari Muslim nggak ketemu, adanya di Sunan Tirmidzi. Tapi sekali lagi kita selama ini terjebak pada simbol nek hadis itu kedah Bukhari mungkin boten wong niki kutubus sita kok Tirmidzi niki nggih tetep dipakai wa ghairi, dan termasuk juga dijelaskan dalam Sunan Tirmidzi. Selain Sunan Tirmidzi Kola wadai banyu, mboten saking. Kola Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendika ngeten. Man sholal fajro, man utawi barang siapa, enggak tahu barangnya siapa nih. Siapa saja sholat yang sholat al-fajro ing sholat fajar. Sholat fajar ini aja sudah banyak yang nafsiri. Sholat fajar itu apa? Subuhnya, apa qobliyah subuh, apa antara qobliyah subuh ke subuhnya. Kan enggak rampung-rampung. Intinya sholat subuh itu dengan redaksi tetap fajar. Sopo wonge sing sholat subuh fi jamaatin, dalam kondisi dengan sholatnya itu berjamaah. Nopo di hadis yang lain memang gede nggih pahalane. Yo termasuk sing ngomong niki kadang-kadang berat nggih, memang subuh ngomong nggih. So ganjarane gede sholat subuh berjamaah. Nopo ganjarane?
man shalla subha bi jama'atin faka'annama shalla laila kullahu. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, koyok seseorang itu sholat sunnah semalam suntuk. Saking gedini. Barang siapa yang sholat subuh, tadi fajar di sini kita harus sepakat ini adalah sholat subuh dengan secara berjamaah pun. Ayo konsentrasi. Setelah sholat subuh berjamaah, summa lalu kemudian. Jadi ada fak jawab, ada summa. Nik summa niki ada jeda. Opo 10 menit, opo 20 menit. Pokoknya harus ada jedanya dong. Setelah sholat subuh berjamaah, summa kok ada. Kemudian orang itu masih duduk manis. Duduk manisnya orang setelah sholat subuh berjamaah itu diimbangi dengan yadhkurullaha, zikir kepada Gusti Allah. Zikir yang kemarin termasuk boleh yang habis sholat minggu. Gusti Allah yadhkurullaha ta'ala. Ngono-ngono itu hatta tatlu as-samsu, sampai sinar matahari muncul. Nih barang siapa yang sholat subuh berjamaah, terus kondisinya habis sholat berjamaah itu masih duduk, terus diimbangi dengan zikir. Zikirnya itu terus bertahan sampai sinar matahari terbit. Summa sholla rok'ataini, lalu sholat 2 rakaat. Di sini enggak ada redaksi sholat fajar. Sholat apa? Suruh enggak ada. Nggih mangkirin. Kanat setelah dia zikir selesai sampai sinar matahari yatlu tola'a muncul jemedul. Ngoten nggih, tatlu muncul. Terus sholat 2 rakaat. Kali madhep kiblat. Niki lagi spiral masalah madhep kiblat niku, apakah harus pakai diukur-ukur terus? Mboten usah, kita ini jauh dengan Ka'bah. Cukuplah biji hatin, ancer-ancerih. Enggak usah setiap tahun dirubah. Yang harus benar-benar enggak boleh serong sedetik pun jika kita bi'ainil Ka'bah, dengan zatnya Ka'bah, alias jenengan ketika benar-benar pas haji dan umroh harus. Wong kita sudah itu jauh. Selama enggak menghadap ke utara dan enggak menghadap ke mana itu? Selatan, atau selama enggak menghadap ke timur. Pokoknya madhep ngulon. Sudah sah. Jangan mempersulit. Ngono pun setelah sholat subuh berzikir sampai sinar matahari muncul terbit. Sinar matahari muncul terbit itu terus kemudian sholat 2 rakaat yang diartikan selama ini diartikan sholat apa? Padahal mboten suruk. Kanat, maka keberadaan orang yang seperti itu lahu ka ajri hajatin, ganjarane koyo orang sing haji wa umrotin, lan umroh sekali, haji sekali. Jadi nek jenengan setiap habis subuh kok sholat suruk ngono lho, koyo saumpama 1 bulan 30 kali sholat suruk, diartikan orang-orang selama ini koyo berarti hajinya peng 30, umrohnya peng 30. Tamatin haji umroh itu sempurna. Di sini diartikan roto-roto sholat suruk. Padahal ada 5 waktu yang dilarang untuk sholat sunnah apapun. Niki nek menggok rene jenengan sabar napa mboten? Sabar napa kesuwen? Nek di sini dijelaskan la sholata ba'da subhi hatta tartafi as-samsu. Lho kan sudah cedok niku Bukhari Muslim. La sholata, janganlah kamu sholat sedikit pun. Lanyala nahyi, larangan. Ojo sholat salah satu di antara kamu ba'da subhi, setelah sholat subuh, hatta tartafi as-samsu, sehingga larangan itu akan hilang hatta,
sampai tunggulah tartafi as-samsu, munculnya sinar matahari seujung tombak. Lah nek salat suruk mboten ngoten. Sampai sekarang teng mriki enten waktu suruk. 1 2 3 4 5. Di bawah angka niku mboten cedhak kula. Niku enten tulisan suruk. Enten. Lah, itu jangan dipakai untuk karena ya maaf masjid meskipun asinya sudah 16 nggih. Nggih. Tapi ada sekarang masjid jam dindingnya yang mahal terus ada tulisan suruk sehingga nek wis suruk ada orang yang dari rumah ke masjid. Enggak boleh nek menurut aturannya. Habis subuh zikir kan dang pokoknya zikir terus nek iso harus ngono biar sombut karo seimbang dengan ganjaran haji dan umroh. Nah, ternyata yang dipakai itu bukan suruknya, duhanya nih lho, duha. Lah nek jenengan niat sholat di sini sholat duha, tunggulah sampai bener-bener matahari terbit, taruhlah 15-20 menit dari waktu suruk. Jadi niki matahari nggih. Niki matahari bunder napa mboten niki? Nggih. Niki ya kaya belajar ilmu falak. Niki dataran tanah. Ya jenengan niki dataran tanah niki. Nggih. Lah suruk niku artinya detik-detik. Lah niki lho, niki. Niki namanya suruk. Tapi nek hadise janganlah kamu sholat pas sinar matahari terbit. Enggak boleh. Nggih. Hatta tartafi'a qadra rumhin. Tapi tunggulah larangan itu biar tidak ada tartafi'a qadra rumhin. Kira-kira seujung tombak. Sinar matahari kelihatan. Loh padange rek sinar matahari. Baru sholat. Ngono iku nek sejak subuh jenengan zikir. Zikir nopo mawon. Pokoknya zikir. Kanwo. Napa subhanallah. Nah nek tiyang sepuh kan subhanallah mbah kanowo. Ngoten nggih. Pokoknya zikir aja. Tunggulah sampai sinar matahari benar-benar seujung tombak. Nek ada orang kok bilang ayo sholat suruk, sama halnya menyembah matahari. Karena suruk itu nek tekstualnya detik-detik sinar matahari mau terbit dari dataran tanah atau bumi. Nah, sakniki jenengan selama ini sholat suruk mboten. Sing apik niku sholat duha. Yus duha niku. Kula niku mboten pernah sholat duha sampai 8. Sing kula tradisikan niku 4 rakaat. Nggih. Jadi ojo ngambil batas minimal, ngoten nggih. Tapi sing dindungoi, sing disuwun batas maksimal. Tengah-tengah 4, ngoten nggih. Nggih, ya Allah sugiyo. Ngono ndonga salat duha niku. Jadi ngoten Pak. Terus sing sae niki pun pensiunan sedanten niki. Ada yang pensiunan anggota DPR, pensiunan BUMN. Nek jenengan kategori pensiunan BUMN napa anggota DPR diperhatikan usahakan jam 9. Kula kuliah riyen niku lho, kula pernah cerita mboten? Sempat medal saking ruangan alasan pipis. Padahal tapi kan posisi kula sudah punya wudu. Jadi tinggal ngelepas sepatu. Nggih sepatunya harus dilepas nggih. Mlebu masjid kok salat 4 rakaat 2 salam. Ndungoi ya singkat. Termasuk yang Allahumma inad duha'uka wal ba'uka. Terus kula artikan intine ya Allah sugiyo. Amin. Terus nggih. Ngono. Dadi sing dipentingkan iki zikir setelah subuh. Kula niku waktu mondok teng Alia MTS Alia riyin wonten zikir termasuk Rotibul Hadat. Nggih. Kula lho sing santri ya mboten kuat. Zikire suwe. Kula sadare niku setelah maca hadis niki. Ya baru 2 tahun 3 tahun mata. Oh ternyata nggih
Ya Latif 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 ya Latif. Sanes Mas Latif sing ngriki nggih. Niku ya Latif ya Latif ya Latif. Dadi nek didengarkan ini. Padahal niku ya Latif ya Latif ya Latif. Peng 100 banyak yang dibaca zikirnya itu. Lah itu sing bener zikir terus, zikir nopo mawon, pokoknya zikir dalam rangka ingat kepada Gusti Allah terus ningali sinar matahari. Wis jemburat durung ya mataharinya, wis tunggulah bener-bener sempurna matahari. Terus sholat ini loh ganjaran nih koyo haji dan umroh. Terus wala sholata ba'dal asri dan juga tidak ada sholat setelah asar. Makanya tidak ada ba'diyah asar hatta taghibas samsu sampai bener-bener sinar matahari wis tenggelam. Makanya kula merembet terus. Makanya dalam beberapa fikih nggak ada sholat qobliyah. Maghrib nggak ada Pak, mboten enten. Ini kayaknya beberapa hari di video di YouTube di Masjid Nurul Iman. 2 rakaat qobliyah maghrib niku niki nek ngriku suwe maneh. Tapi nek kula wis kados ngucap, nek mboten kula jlentreke kuwatir pemahamane salah sing dosa kula. Ngono. Jadi salat sunnah qobliyah maghrib itu bukan ide dari sahabat, bukan ide dari Rasulullah, tapi hanya alternatif ide dari sahabat. Sing ada niku cuma sholat sunnah ba'diyah maghrib, qobliyah isya juga enggak ada, yang ada ba'diyah isya. Ngoten niku mawon nek jenengan kula jak rada tegel, sholat sunnah apapun itu sing apik dikerjakan di rumah asline ngoten, sehingga rumah kita tidak dijadikan seperti kuburan. Oh ngoten, di hadis yang lain ada tentang sholat, dilarang sholat setelah sholat subuh sampai benar-benar sinar matahari seujung tombak niku dari riwayat Muslim, bukan Bukhari Muslim. Nanti ke hadisnya niki suwe. Jadi intinya kesimpulannya zikir setelah sholat subuh ada anjurannya. Riwayat dari Imam Tirmidzi. Zikir ini harus posisinya masih kok ada lenggang. Jadi nggak boleh pulang dulu. Karena saya pernah ditanya jamaah, loh kok melayu-melayu Pak? Nggih mau sholat suruk. Itu sudah lama, 2-3 tahun yang lalu. Tapi bukan masjid sini. Nggak ngono, justru habis sholat subuh, zikiro, sampai sinar matahari terbit. Ganjaran nih, koyo haji dan umroh. Enak dong, nek kapan milih sholat suruh ketok, jare nih ganjaran nih koyo haji dan umroh. Ngoten. Niki makanya jenengan mboten usah sedih meskipun antri nih haji lami. Niki ada alternatif katanya mau naiknya pakai kapal. Lah nek naik kapal pernah saya sampaikan di sini koyo abad 17-18 sehingga para ulama fuqaha ya maaf mboten kok meden-medeni jika bagaimana di tengah laut yang lama sekali menunggu daratan tiba-tiba ada orang meninggal. Maka di dalam kitab-kitab fuqaha abad 17-18 orang yang meninggal terutama zaman dulu ketika haji di tengah laut boleh dimakamkan di tengah laut. Carane nopo? Digendoli besi. Makanya di kapal-kapal niku enten besi bundar niku mboten kangge bal-balan Indonesia kali Filipina. Mangke jam 8 nggih. Tapi niku kangge gendoli nek enten jenazah meninggal di kapal karena menunggu daratan masih lama, ketemu daratan terus ditenggelamkan. Ngono. Biyen. Ngono, ngeten. Tapi niki baru ide masukan karena pesawatnya lama ngantrinya. Soalnya gantian pesawatnya niku kan wong sak pirang-pirang. Lah kita ini kan dikelilingi laut, ngoten. Niku ceritani. Tapi tenang mawon,
kapal yang abad 2000 napa nih abad 20 dengan kapal yang abad 17 18 tetap enak kapal napa saniki. Jadi binjang rencananya niku manasik hajinya itu di dalam laut sambil perjalanan di dalam kapal sambil perjalanan manasik haji labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak innal hamda wan ni'mata. Pokoke latihan kapale ombo kaya ngeten tingkat-tingkat ngoten nggih ya nggawa sarimi mbek kelaparan ngono nggih sarimi telur ayam telur mboten ayam nggih telur ngono niku. Tapi kan nek biayanya rodok murah terus rodok cepet kan enggak apa-apa. Ngono ceritane jenenge rencana. Oke, ada pertanyaan? Iya, terima kasih tidak ada pertanyaan. Nah, niku niki jam 9 nggih rampungi nggih. Wong soale mau mulai niku telat yo ngono. Warwaina fi kitab Tirmidzi. Lah niki enten mali. Jadi maaf, tolong intinya hati-hati mboten enten salat suruk mboten enten. Rawaina fi kitab Tirmidzi dipun riwayataken kami riwayatkan lagi dalam kitab Sunan Tirmidzi wa ghairi dan juga selain Imam Tirmidzi. An Abi Dzarrin Al-Ghifari dipun critakake dengan sanad awal Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu muga-muga paring ridho Allah sapa Allah. Semoga Gusti Allah memberikan ridho anhu kepada Abu Dzarrin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqol bahwa baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendika ngeten man utawi barang siapa sinten tiange kola sing ngendikan ngendikan berarti niki zikir. Ngucapin niki mboten bermakna kola ngomong tapi zikir fi duburi sholati subhi fi dubur niku napa kemarin di belakang fi duburi sholati subhi setelah selesai salat subuh nggih ngendikannya seseorang zikirnya seseorang setelah selesai salat subuh ngoten niku wawa di mana seseorang itu sanin. Napa? Dalam kondisi masih melipat kakinya. Iso-iso melipat koyok tahlilan ngoten niku lho. Nah, kayak jenengan. Atau pas duduk koyok duduk tawaruk tahiyat akhir niku lho. Nggih, duduk tahiyat akhir niku nggih. Ngoten. Tapi ya biasanya ya kayak ngoten sila kayak jenengan sanin. Tapi ada juga yang memaknai dalam kondisi tahiyat akhirnya niki nggih. Sehingga niki rahasia mboten bolo dhewe tidak saya kekkan, ngoten nggih. Nek jenengan HP salat Jumat posisi kakinya masih yang ngeten niki tahiyat akhir. Maca Fatihah ping 7, Kulhu ping 7, Falak ping Anas ping diampuni dosanya selama seminggu selama bukan dosa syirik. Diamalkan mboten jenengan. Nggih, tapi posisinya harus tahiyat akhirnya terus. Nggih, Fatihah lengkap nggih. Fatihah 7. Qul huwallahu ahad 7. Qul a'udzu birabbil falaq 7. Ngono ya gak iso ya lengkap. Nggih niku nggih pakai redaksi sanin. Kok iso ana swara azan ya? Kok cepet sekali to piye to king. Barang siapa yang habis sholat subuh kondisinya masih sanin rijlahi, kakinya masih terlipat. Terus qabla ayyatakallama, sebelum ngomong yang lain. Berarti nek zikir niku mboten ngomong-ngomong. Nggih. Kok ngono? Kok ngono pamuin bahwa kola di sini bukan kola ngomong tapi sanes kola wadai banyu lho niki. Kola bukan bermakna kola gedabrus ngomong tapi kola bermakna zikir. Iya, siakul kalam ini sebelum setiap barang siapa yang habis sholat subuh kakinya masih terlipat atau dalam kondisi duduk tahiyat akhir niku wow. Sebelum ngomong
terus ngomong-ngomong yang lain, terus mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kemarin kan sudah hampir mirip gitu. Nggih mboten? Yang 5 waktu kemarin lho. Lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lho, mboten kula kurangi sedikit pun. Insyaallah jenengan kali kula hafal. Nggih ta wong wingi pun dites. Ngoten. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asra marratin 10 kali. 10 kali. Nah, tapi kebanyakan selama ini kadang-kadang diambil cuma telu. Nggih. Jadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asro marot 10 kali. Nggih. Kutiba lahu asru hasanatin, maka akan dicatat oleh Gusti Allah dengan 10 kebaikan. Enaknya wa mukhya annu asru sayyiatin. Lo enake wa mukhyalan ditipek. Napa? Ditipek. Di napa? Dihapus, pinter ngoten. Jadi wa mukhya niku dihapus atau ditipek. Napa sing dihapus? Anhu asru sayyiatin. 10 kejelekannya dihapus. Siji ngrasani tangga. Ngoten nggih? Terus yang kedua ngrasani babagan ijazah palsu. Ya aku kok wong ya negara lain sudah bahas bagaimana nuklir iso bisa iki ijazah palsu. Kan gak maju-maju nggih to? Heeh ngoten. Pokoke dosane niku dihapus 10 dosa. Dadi mangke dicatet muline nggih. Dosaku iki apa ae ya. Dicatet. Nah nek pengen dientekkan kok dientekkan. Dimukhia ditipek dihapus maca niku mawon. Ping pira wau? 10. Wis to Pak jenengan ngutuni niki cocok kangge jenengan. Niki ibaratnya kitab niki untuk santri yang sudah mau wisuda, santri tuwek ngoten iki. Lah jenengan kan santri yang sudah senior to nggih to? Hafal Quran sedanten to niki? Nggih, hafal Quran juz 30 napa 30 juz? Nggih. Pokoknya niki diutuni mawon. La ilaha illallah. Monggo bareng-bareng. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nek jenengan butuh mangke kula kirim file PDF. Ditempel ke teng griya. Tapi nggih diingatkan dikabari nek mboten dijabri, kamu ini ada enggak? Langsung kula buatkan. Nggih, nek mboten diingatkan ngoten nggih. Di WA mawon. Tempelke ning griya. Ning ruang yang sering jenengan pakai salat sunnah ngoten niku. Dihapus sedok 10 kejelekan. Wa rufi'a lan diangkat. Dadi rufi'a niku bisa bermakna jenggelek. Paham jenggelek mboten? Nongol. Tapi wa rufi'a lahu asru darajatin, akan diangkat derajatnya oleh Allah 10 derajat. Oh, mun isa nggih. Sebentar lagi. Wa kana yaumahu, dan orang itu pada hari itu zalika ing mengkono-mengkono hari itu. Maksudnya nek jenengan habis salat subuh kakinya belum berubah, gelem maca iku ping 10 wau, la ilaha illallah la syarika lahu, nggih, fi khirzim min kulli makruhin. Fi khirzin dalam penjagaan, fi kulli min kulli makruhin. Nggih. Dari, maksudnya dijaga dari sesuatu yang jenengan boten remen. Napa sing jenengan boten remen wau? Isu-isu didatangi tiang, ngoten nyuwun utangan. Ngoten nggih? Niku seneng boten jenengan? Heeh. Isu-isu ya ana wae. Jam segini kok ono sesuatu sing mboten seneng. Insyaallah gara-gara karomah berkah jenengan zikir habis salat subuh enggak sido diketahukan sesuatu yang jenengan mboten seneng. Wa khurisa minas syaiton, dan akan sehari itu akan dijogo dari
setan. Inilah pentingnya kemarin yang zikir, bab zikir. Nek zikir habis isya dijoko nggak bakal diganggu setan sampai subuh. Nek zikirnya habis subuh sampai zuhur nggak diganggu setan. Makanya ibu-ibunya niku dizikiri mawon nggih garwane nggih. Biar nggak diganggu setan ngoten. Tapi nek pas bilang setan yo ndingkluk ngoten nggih. Terus walam yambaghi lidzambin ayyudrikahu, dan tidak layak bagi seseorang itu mendapatkan dosa ayyudrikahu fi dzalikal yaum, pada hari itu enggak layak orang ini mendapat yudrikahu, menemukan atau mendapatkan fi dzalikal yaumi lidzanbin, enggak bisa dikategorikan orang itu pada hari tersebut karena zikir enggak akan mendapatkan dosa sedikit pun illa syirka billahi ta'ala, terkecuali dosa syirik dateng Gusti Allah. Ngono niku namine pentingnya zikir. Makanya judulnya loh, punya judul sendiri, anjuran zikir setelah sholat subuh, yang terkategorikan keutamaan zikir siang hari. Pun ada pertanyaan? Iya, terima kasih. Tidak ada pertanyaan karena sudah isya dan akan dilanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Dan nanti insya Allah jangan lupa jam 8 Indonesia versus Filipina. Semoga yang kita sampaikan ada guna dan manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal muwaffiq wal musta'an wa ilaihi tuklan wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.